Halo Melodicators, selamat datang di Melodica Podcast bersama AVD Supporter. Welcome di podcast ini. Loh, urang nu kuduna welcome. Oh iya, selamat datang. Aku welcome ke mereka. Oh iya. Salam Bener. teman-teman musisi semua. Woi, Kalau musisi yang nonton. kebanyakan musisi sih. Bagus. Kebanyakan. Harus. Halo teman-teman musisi, spesial. nama saya Bob dan Pantas. Nama saya Zaki aka Uci aja boleh. V, apa kabar? Baiklah. Udah Good. lama loh kita nggak ketemu loh. Lama anjir. Heeh. Kapan terakhir ketemu? Lupa. Kamu kawin aja aku nggak datang anjing. Goblok. Aku manggung waktu itu. Enggak. Terakhir ketemu itu kayaknya di Sentul. Oh iya. Ada aku juga. Sentul. Ingat nggak? Di Sulawesi Keras kalau nggak salah. Iya. Iya kan? Ya betul, Sentul. Oh itu udah terakhir. Ya itu terakhir. Udah ketemu lagi? Iya, aku main sama Strangers, kamu sama Kloset kan? Iya. Deng, Iya. dua tahunan lebih. Ya, Iya, 2 2 tahun. Ya lumayan lah. Iya, kan dia jauh sekarang, Cikupa. Cikupair. Apa bukan orang Bandung lagi saudara-saudara. Dekat. Si deket banget dan saat sekarang kita di Bekasi. Di Bekasi. AV perjuangan sekali dari Cikupa ke Bekasi. Nice. Hampir 3 jam ya perjalanan ke sini ternyata. Masa sih? Serius? jauh. Di Bob. map itu 2 jam. Tapi Iya. itu nambah terus durasinya. Oh. Di tengah tuh nambah lagi. Lewat tol Hampir mana 3 tadi? jam. Tadi pokoknya yang pertama tuh lewat tol yang mahal itu tuh Yes, IKEA betul. kiri. Tol mahal. Iya benar. Iya, emang mahal anjing itu tol itu. Iya. Nah, Terus mana ya tadi keluar terus masuk tol lagi apa gitu aku lupa deh. gokil. By the way kita spoiler, bukan spoiler sih. Lebih kasih tahu dulu ke para Melodicators bahwa ini setnya kita pindah ya. Agak beda sedikit ya. Ke Bekasi. Ya, jadi sebenarnya ini set yang spesial karena kenapa kita ada set di Bekasi sebenarnya untuk memudahkan narasumber-narasumber yang berada di Right. Jabodetabek. Betul. Cuman memang AV jauhnya jauh. Ternyata sejauh itu. Iya, cuman buat aku tuh emang nggak ada solusi, emang Nggak ada lagi. Iya, akhirnya ya udah. Tapi ngomong-ngomong kenapa pilihannya Cikupa, V? Karena kebenaran dapat rezeki dapat rumah di sono aja. Jadi ya udah kita pakai Enggak, dulu tapi lah. masih enak emang, masih enak banget lokasinya di sana. Cikupa masih asik banget, masih tidak se-crowded di sini. Iya. Tidak seperti Jabodetabek pada umumnya, di sana masih oke lah, masih aman. Dan seenggaknya yang aku rasa sih di cluster di perumahan itu, perumahan aku yang di sono dia enak lah udaranya pagi-paginya oke banget. Terus vibes-nya tuh gimana ya menjelaskannya, tiba-tiba ada anak aku lari-lari di jalan tuh chill gitu. Oh iya. Oh. Santai banget gitu. Nggak akan tiba-tiba kenapa-napa gitu. Iya, Kita mulai obrolan bapak-bapak ya. Belum Iya masuk dong. musik, kita bahas Bawa anak. bapak. Iya. Namanya Melodica Podcast bahasnya bapak. Tenan naon. Kemarin juga bahas bola apa aja sih. Apa aja sih, Iya. bener-bener apa aja. Cuman berhubung, by the way, Melodicators perlu tahu nggak sih? Atau nggak usah tahu? Kita semua saudara aja. Gila. Ini sebenarnya bukan program podcast. Ini tali kasih saudara-saudaraku, Iya, bener. para Melodicators ya. Iya. Asal tahu aja, kami semua bersepupu khususnya Bob dan Ave bersepupu langsung. Iya betul. Gila. Iya, intinya ada ininya lah, ada ikatannya. Ya. Walaupun nggak saudara banget ya. Iya. Sepupu, ini ipar. Iya. Iya kan? Iya, Saudara banget. Bahkan ya ya kita juga aku sama Ave gitu punya kadang-kadang suka punya panggilan sendiri, ada nickname. Iya. Iya benar. Iya. Dan nah kenapa ada nickname? Karena itu nickname-nya itu masing-masing dikasih dengan satu kakek yang sama. Iya, betul. Kita punya satu almarhum kakek. Kita, Hobi kakek itu ya. Kakek random itu dia hobinya adalah ngasih nama-nama anaknya ada nama-nama Jawanya. Sebut bisa kali. Enggak usah. Sebut Nggak bisa. usah. Jadi di antara Avedis dan Muter ya. ada di tengah, ada di tengah. Itu ada 3 nama lagi dan salah satunya tuh Jawa banget. Hai, para gembala lu harus tahu namanya apa yang di tengah. Lu harus tahu, coba kulik sekarang. Segera kulik. Di antara Bob dan Melodica ya, itu juga ada nama Jawa juga di sana. Yang enggak banget untuk didengar para musisi Iya. sih. tapi Gila. sampai siapa? Oktav ada nama? Oktav. Oktav.
Nggak ada. Nggak ada berarti nggak ada. terakhir. Oh, oktav tuh ada pemberian opah Litana. Oh. Litana. Zaman ada pabrik air di Gambung. Iya, di Gambung. Iya, nama dia tuh ada Litananya. Litana kayak Si ini bukannya Litana. Nastia ya. Iya. Oh, ada Litananya ya. Iya. Iya benar Oh, zaman ada ya? pabrik air di Gambung. Oh. Tapi udah nggak Jawa itu ya. Nggak ada, dia udah modernisasi ya. Iya. Udah mulai ngeh kayaknya nih gitu. Oke. Berarti Tapi edisi still- berikutnya ya. I love you opah, I love you. Nice, gila. Rest in peace. Rest in peace. Next kita panggil om-omnya mereka biar langsung didetailin aja semua perjalanannya. Anjir. Ngomong-ngomong juga aku ngundang papa sebetulnya. Cuman pas Papa kamu. kamu. Iya. Ngundang papa kamu. Iya. Nah, terus aku ngasih schedule kan. Terus si papa ngasih schedule lagi. Jadwal les, jadwal jemput, jadwal. Iya. Aduh, next time deh nanti deh gitu. Iya, dia hektik menjadi seorang ayah sekarang. Iya. Dan aku sangat happy melihatnya. Nice. Kan kamu juga dulu diurus sama dia. Iya, maksudnya kan sekarang masih. Karena gitu. kerasa udah ngurus Iya. anak kan. Iya. Jadi karena aku udah ngurus anak jadinya oh iya. Bapak-bapak. Gitu rasanya. Iya. Ngomong-ngomong udah bisa nggak kita bridging ke selain keluarga ya? Oh, boleh. Anjing ini kelamaan depannya potong-potong aja tadi nggak penting anjing. Udah pada gila men. Kita bahas bener-bener tali kasih dan silsilah keluarga banget. Jadi sebetulnya karena AV tuh kemarin-kemarin belum confirm. Yes. Belum Oh ini confirm. ini short notice banget Iya. ya. Ini AV luar biasa waktunya guys. Luar biasa. Gila banget. Parah. Geblek. Parah ngaco banget. Nah, Gila. karena AV belum confirm jadi belum nyiapin pertanyaan. Betul. Jadi ya udah flow aja udah. Udah flow aja. Justru seharusnya yang ini yang paling enak sih. Ya. Harusnya. Terlalu banyak boundaries juga nggak enak lah. Lagi juga Iya. apa sih? Terus kalau sama aku kan kalian nggak usah pura-pura tertarik dengan Iya. dengan pembahasannya kan. Iya. Kalian nggak tertarik Iya, tinggal iya. bilang anjing ganti topik aja Ve. Apa? Iya. Tapi orang tertarik sih, Ve. Yang mana? Yang soal content creator. Oke. Orang tertarik. Tunggu. Itu ada apa ikat rambut anjing? Lain Kamu ya, ngapain punya ini. ikat rambut? Ini anjir ini. Oh, tutup ini botol iya. aja. Ya nggak ada rambut ya, Ve. Aku tahu arahnya ke situ, Ve. Ini udah berusaha ditumbuhin. Kacau. Oke, lanjut. Iya. Konten kreator apa tadi? Konten kreator. Kan AV tuh memulai waktu menjadi konten kreator tuh waktu ya zaman Son of Monkey ya. Sebelumnya ya. Sebelum. Iya. Ya, sebelumnya. Apa yang membuat ya tiba-tiba sekarang kalau ngomongin niche-nya di spesial di gitar dan gadgetnya ya mungkin atau istilahnya apa? Iya, dan rig dan gear. Rig. Dan Ya, ya. rig dan gearnya. Nah, untuk jadi sebesar sekarang menurut orang untuk konten kreator yang niche-nya specialty-nya ke situ cukup besar V sekarang. AV. Oh, aku cukup Iya. di mata Di mata musisi ya, Oke. di masa musisi. Thank God. Iya, karena ya sekarang kalau nyari gitar siapa? AV, apalagi nyari Iya. rig gitu atau gear AV. Gitu. Nyari untuk beberapa referensi lah ya. Referensi ya kayak ngulik sound segala macam karena FYI aja. Aku juga masih ngobrol walaupun hampir 10 tahunan nggak terlalu aktif lagi. Tapi ngobrol sama teman-teman yang ada di Jakarta, Bekasi, Depok dan sekitarnya. Semua viewersnya AV. Iya. Masa? Ya Allah, Ve, serius nih harus aku telepon sekarang manusia-manusianya. Jangan. Iya. Bahkan dia bilang, bentar deh. Sampai banyak yang bilang, bro, lu tuh masih ada hubungan. Iya, istri gue itu kakak sepupunya Ave. Bosan gak sih menjelaskan itu ya Iya. biasanya ke orang-orang ya? Bisa Iya. nggak sih kenalin? Bisa nggak sih tanyain ini? Anjir, gue nanyain Rick gitu kan. Gue harus gitu nanyain Ave, menjembatani segala macam. Lu tonton aja. Betul. Kan selesai. Oh iya benar. Bener. Gitu kan. Bahkan mau beli soundcard aja sebenarnya kan bisa Yes. nelpon gitu. Tapi Betul. ini mah nyari YouTube. Ih, si Ave iya. Nah, gitu. Serius. Ini. Serius. Dengan tweakingnya itu ya. Gila, Iya. gila. Menyenangkan. Nah, Menyenangkan. pertanyaannya adalah dari awal mulai membuat konten sampai memutuskan udah fix di sini deh niche-nya gitu. Itu butuh berapa lama dan apa aja yang pernah dicoba Veo gitu? Seingat aku ya, seingat aku tidak pernah, aku nggak pernah mencoba. Aku mau menjadi content creator dengan niche seperti ini. Oke. Kayak ngeset gitu ya. Heeh. Ini aku bahas nih. Nah yang ini kayaknya nggak usah. Nah aku nggak pernah begitu. Jadi aku dari awal tuh aku hanya membahas hal yang aku suka aja. Oke.
Dan ternyata mungkin kebetulan atau mungkin natural, aku juga nggak tahu. Ternyata itu mengerucut gitu, mengerucut oke. sampai akhirnya niche aku adalah gitaris hardcore metal gitu ya. Ya ke sono gitu. Terus akhirnya sampai bisa ngundang-ngundang gitaris-gitaris ngeri-ngeri itu gimana, Fe? Itu karena waktu itu tuh aku dipercaya sama salah satu Oke. si New X lah ya. Ya, sebut aja. Sebut aja. Pedal Cina itu. Ya. Dia masuk Indo, dia butuh promo. betul. Aku jadi salah satu endorsernya. Terus mereka si New X cukup pasrah dengan ide yang aku lempar Oke. gitu. Entah mereka pikir ideku bagus atau Iya. atau ya udahlah ya, aku juga nggak tahu. Aku bilang ya udah coba kita bikin program seperti ini. Temuin aku dengan gitaris-gitaris siapa. Iya, Sama mereka yes. Oh. Jadilah itu. Sebenarnya itu program itu ya, Tweaking with Ave, Tweaking with Ave, terus artist matching preset. Iya. Itu nggak akan terjadi kalau nggak ada si New X juga. Mereka gitu. mereka powerful juga lah gitu secara Yes. financially mereka. Om Eet loh masih Iya, siaran. iya. Aku tuh mau ke situ, langsung mau Iya. ke situ, men. Ini ngomongin kita Om Eet loh gitu Iya. loh. Dan pertama kali keluar kan tiba-tiba dapat notif, lihat YouTube, anjing men, Om Eet serius. Dan ngobrol dan sharing. Damn. Itu kan anjing ini mantep juga mereka supportnya si brand Iya. si New X ini gitu. Tapi sama aku. para gitaris-gitaris legend begitu masih mau sharing ya, Fe ya? Yang aku tangkap sih ya. Iya. Enggak semuanya memang. Iya, iya. Memang enggak semuanya se open Iya. Om Eet lah Iya, atau iya. si Om Sela gitu. Iya, iya. Memang enggak se open mereka, tapi ya ketika ketemu yang cukup open, mereka sangat-sangat Wow. sangat-sangat mau ya Keren, kan keren. mereka seperti dikenalin kurang lebih itu seperti dikasih tahu something yang updates kan, something yang baru gitu. Iya. Ini terupdate nih sekarang teknologi di bawah 5 juta sekarang bisa begini Iya. suaranya gitu. Iya. Biasanya akhirnya mereka beneran happy gitu, beneran tertarik, bukan tertarik gara-gara kerja gitu. Nah, tapi untuk kelas-kelas ya Ed Sheeran nih gitu. Setelah ketemu Ave, setelah ngobrol, mereka pada beralih ke digital nggak sih sekarang? Atau masih tetap dengan analognya? Hampir semua yang udah konten sama aku, hampir rata-rata mereka antara udah pernah digital atau akhirnya convert jadi digital sih. Akhirnya ke digital Ya, tetap akhirnya digital. convert digital karena Berarti luar memang biasa nih, misionaris. Misionaris mah posisi lain. posisi seks ke situ. Karena memang terbukti soundnya decent ya, oke lah. Maksudnya soundnya cukup lah. Kita mau ngomongin membandingkan rig 100 juta dengan Iya. efek 3 juta tuh Iya, iya. Iya sih. zaman sekarang tuh comparable loh. Iya, iya, Itu iya. tuh bisa Gila ya. dibandingkan gitu. Iya. Dan ya mungkin ya mereka juga akhirnya efeknya cuma 3 juta 5 juta rusak tinggal beli lagi gitu. Benar. Presetnya bisa ditaruh di cloud gitu. Iya, Yang iya. akhirnya mereka juga banyak yang convert juga. Betul. Iya. Jadi benar balik lagi tadi ya setelah Ave buat konten yang apa ya istilahnya yang disenengin aja ya, passionnya. Akhirnya secara tidak langsung dan tidak sengaja akhirnya jadi niche itu ya. Jadi keterusan Iya. ditambah support dari New X. Ada support New X, ada support support teman-teman dan keluarga juga itu pasti ada. Tapi salah satu yang ya kalau ngomongin program itu ya salah satu program yang impactful, salah Iya. satu programnya ya aku sama si New X itu cukup oke sih, cukup impactful yang artist matching itu. Ya. Aku pun kaget soalnya. Iya. Pas udah rilis tuh aku kan belum saat itu ya. Mungkin aku kurang jauh mainnya tapi aku rasa belum ada yang bikin seperti itu gitu. Jadi ya aku cobain bikin, aku tidak berharap apa-apa. Aku nggak tahu ini view-nya akan bagus nggak, ini dampaknya akan bagus nggak. Ya pokoknya nothing tulus aja awalnya. Iya, aku cobain aja. Oh, ternyata mantep, ternyata bagus. gitu. Iya. Mantap. Tapi intermezzo lah bentar ya. Intermezzo ngomongin New X. Oke. Ave udah berapa kali kan ke sana ya? Kemana? Ke Cina ya? Iya, iya. Ke Cina. Berapa 3-4 Iya, kali ya, lupa 3-4 aku. kali lah. Dan kalau ke sana si Ave ngevlog atau ada interview apa, biasanya aku tonton. Pas nonton, anjing si Ave ngerti sih iya ngomong naon orang mikir. Mikir. Jujur. Oh itu. Jujur, perlu sehari lah untuk aku bisa mengerti
aksen mereka. Iya, aksen masalahnya. Ya, tunggu, sorry aku potong. Kalian juga berdarah China loh, Iya. berdarah Cina Iya loh. sih. Dia Kita kan Chinese sih. darah Chinese. Cuman kan komunikasinya Inggris Oh, nih. yes, Cuman pasti. Inggrisnya Ya. dengan aksen sana tuh, Ya. anjing apaan sih ini? Apa ya ini? Gitu. Mungkin karena referensi Inggris yang kita dengar tuh kan dari Netflix ya, Betul. film, dari Nah. YouTube, dari film, dari Betul. game gitu. Iya, game. Ya kan Betul. aksen paling aneh itu adalah aksen bahasa Jepang biasanya kan. Betul. Iya. Aksen bahasa Inggris yang dipakai sama orang Ya, Jepang. ya, Iya. ya. Ternyata orang Cina ngomong bahasa Inggris lebih susah dimengerti. Tapi Lumayan. tapi segitu mah cepet loh, Ve. Maksudnya orang ngomong, Ave langsung ngerti gitu pas di video ya, pas di video. Ya itu karena udah itu biasanya kan hari kedua hari ketiga aku udah Oke. udah ngegaul sama mereka terus gitu. Nah, ngomong dari bangun pagi udah ngebahas something sama mereka Oke. dengan aksen mereka Tapi yang di akhirnya guide sama orang Indo juga kan ya? kagak ada. Kagak ada. Serius? Kesana itu aku, Ya. orang New X Indo, Ya. ya mungkin sama artis lain, ya udah gitu doang. Kita kesana, nyampe airport dijemput sama orang New X Cina. Nggak ada guide-nya anjing, nggak ada yang nge-translate. Mampus dong. Jadi ketika ada language barrier yang benar-benar kita berdua nggak tahu bahasa Inggrisnya, nggak komunikasi, nggak ngomong. Enggak lah, bahasa tubuh dong. Enggak Ada beberapa hal yang nggak bisa kan? Iya. Cuman penasarannya di sana bahasa cebanoban saban siban gitu. Nggak ada sih. Nggak ada Nggak kan? ada, nggak ada. Itu bahasa Cina berarti. Nggak tahu anjing. Enggak kepake. Aku nanya capcay aja mereka nggak tahu. Capsah? Capcay. Oh, capcay. Iya, Capcay nggak nggak tahu. tahu mereka. Emang nggak ada? Itu Chinese food, Ve. Iya, tapi kalau nggak salah tuh capcay kalau nggak salah ya. Di sana tuh namanya lain. Oseng-oseng banyak sayur tuh bukan itu sebutannya. Berarti kita stop sebut Fuyung Hai. Enggak ada di Capcay. China. Enggak ada. Aduh, anjing. Enggak ada di sana. Nama-namain aja ya orang-orang yang datang ke sini main namain sendiri aja ya padahal di sananya. Mungkin itu resapan dari daerah China yang mana gitu. Tapi di mainland kan waktu itu kan. Waktu itu ya di apa kotanya? Zhuhai sama Shenzhen nih. Oh, Shenzhen pasti lah ya. Anjing Shenzhen mantap sih. Gila ya. Future itu anjing. Katanya gila banget ya. Iya, dia oke deh. Belum pernah ke sana, katanya sih keren banget Oke sekarang deh itu. Shenzhen. Nah, pas ke China itu agendanya apa aja, Ve? Di Oke. sana tuh. Waktu terakhir itu aku berapa hari, Cip? 7. 10. 10 hari lu. Sedeng lah. Itu Banget. seingat aku aja ya. Hah. Kalau miss ya udahlah. Datang beberapa hari pertama tuh kami ngomongin produk. Oke. Beberapa hari Produk mereka. iya produk Untuk diomongin tuh untuk review atau mereka untuk memperkenalkan atau semua. Jadi kan waktu terakhir itu aku sama si Wina kan kami kesana Sana. tuh ngomongin produk aku berarti produk gitar related, si Wina yang drum related. Oke. Waktu kami kesana hari-hari 2 atau 3 hari pertama tuh kami ngomongin produk yang udah rilis. Kira-kira kalau ada update firmware tuh kira-kira masukinnya perlu dimasukin apa gitu. Oh. Nah kayak gitu-gitu jadi kayak overview dulu Iya, iya, iya. kayak recap lah. FGD Apa naon tuh? sih? FGD apaan tuh? Apa grup discussion gitu ya? Oke. Iya brainstorming ya. Iya. Brainnya hilang, stormnya doang. Ya itu kita ngebahas produk-produk tuh terus nanti di session ya di session hari-hari itu ada ngebahas kita tuh nanti mau rilis ini nih gitu. Oh. Tapi mereka punya sense komunikasi yang sangat baik aku rasa. Karena mereka bisa seperti sengaja ngebahas dulu ini sampai habis tuh terus di hari besoknya atau sorenya tuh baru mereka ngebahas iya soalnya tuh kami mau rilis produk ini menurut kalian tuh gimana ya gitu. Berarti kalau dari obrolan kemarin tuh ini nggak cocok ya. Nah mereka tuh gitunya pinter tuh. Oke dia urutan komunikasi beres banget mereka. Ya. Walaupun aksen ya masalahnya. Fucking Iya. aksennya good luck sih, banyak kan good luck ya. Iya. Iya. tapi ada satu obrolan yang cukup connect banget dan fun. Ngomongin Dynasty Warrior aku sama mereka. Anjing. Main kan? Main lah. Ternyata di mereka tuh bukan Dynasty Warrior judulnya. Mereka nggak tahu. Oke. Aku ngebahas Dinamain di sini berarti. Iya, aku main game. Gara-gara waktu itu kami hari-hari terakhir kami diajak makan ke situs kayak situs apa ya banyak situs sejarah gitulah. Iya. Terus aku lihat ada namanya kayak nama-nama Liu Bei apa gitu. Iya. Terus aku nanya anjing ini di Dynasty Warrior. Mereka nggak tahu ternyata di sana tuh namanya versi bahasa Inggris itu mungkin
Romance of Three Kingdom, Oh. ya itulah namanya tuh. Kan itu Three Kingdom kan? Iya, Ya. iya. Ya bahasa Iya, jadi berarti- bukan Dynasty Warrior ternyata yang nyampe yang rilis di China tuh. Ya, apapun yang berasal dari sana mungkin udah nyampe ke suatu negara lain udah ganti-ganti nama Ganti ya, nama. termasuk makanan. Iya termasuk Iya. makanan. Di anjing ini ngomongin makanan lagi ya. Iya. Ada satu makanan yang memorable buat aku yang aku kalau aku ke sana aku pengen makan itu lagi. Polo pau. Apa tuh? Naon? Dia Pol- tuh- polo Polo pau. Dia tuh bapau, Oke. isinya nanas, Hah? selai nanas. Oke. Anjing enak Oh. banget. Pas dimakan tuh sensasinya makan bapau lembut, tapi ada rasa nastarnya. Oke. Anjing sumpah enak banget itu. Anget polo pau anjing. Siapapun ya yang kalau kamu balik dari China, tolong bawain aku polo pau. Polo pau. Ini ya segede bapau di sini Segede atau yang bapau kecil. kecil? Bapau Yang kecil. ya. Bapau kecil. Tunggu bentar. Ave turunan ada unsur ada keturunan Cinanya. Istri jelas mutlak gitu kan. Ya, Tapi dia- pertanyaannya adalah kalian memang di Indo nggak ketemu polo pau itu? Gak ada. Sama sekali. Sama sekali. Udah nyoba? Sudah. Kami kan lumayan sering makan Iya, Chinese food pasti. dan ya dilihat di menu nggak ada. Nggak ada. Bapau yang ada di Chinese food sini ya Iya. bapau yang kita tahu. Oke. Nggak ada tuh bapau isi nanas itu gitu. Bapau yang ada capnya itu. Anjing. Iya bapau yang ada capnya itu. Oh itu kalau itu udah Cina banget tuh. Iya. Iya. Kalau masih warna doang belum Iya. belum biasa aja itu. Itu yang biasanya ada babi tapi nggak disebut itu kan. Iya, bener. Nggak disebut, ngapain disebut, nggak penting. Mungkin mereka gitu kali ya yang dagangnya. Makan weh, ngeunah pokoknya. Enak itu enak anjing. Beli aja. Iya, iya, 15.000 anjing di Bandung. Iya. Nah itu kegiatan hari-hari pertama tuh itu ngebahas produk. Makan tuh pasti anjing berlebihan mereka tuh. Jamu di Iya jamu. berlebihan banget. Bir. Oke. Terus hari-hari selanjutnya tuh biasanya factory Factory visit. bukan factory visit sih. Factory tour. Factory Oke. tour. Iya, kalau visit kan Iya, iya. kita visit gitu. Iya. Tapi ini tour bener-bener dikasih Keliling, tahu iya keliling dan, detail. dan mereka nanya gimana menurut kalian Oke. gitu. Anjing pas aku ditanya gitu ya, ngerti anjing. ini udah bagus banget anjing. Ini udah bagus banget, kamu ngapain nanya itu gitu. Gede pisan, Pak, pabriknya. Gede banget dan banyak. Wah, ini kalian bisa menjaga sensor ini nggak, sensor dengan tepat nggak? Aman. Bener ya? Aman. Di sana tuh dibuat juga produk-produk yang ternyata bikinan mereka. Oh, oke. Yang apa? Maklun. Iya. Oke. Ini sensor nih. Oke. Bohong. Sumpah itu Awel mereka yang bohong. sumpah. Waktu masuk kan aku masuk, Heeh. aku ngelihat ada sekian banyak produk mereka. Itu salah satu produk yang semua bikinan mereka. Woi, lu yang bangga ya. Yang bangga. Iya. Dulu apalagi awal-awal 2000-an awal segitu bangganya. Iya. Hey. Aduh. Ngapain efek Cina? Bikinan Cina anjing. Nah, enggak Oh, gitu. gini. Sebelum aku bener-bener tidak terlalu bermusik lagi ya. Dulu endingnya di fase di mana itu adalah level lu istilahnya kalau mau Iya susah. sampai Benar. sebegitunya. Iya. Iya kan? Sempat jadi trademark layak kan? Iya. Ya lu mau masuk ke kategori proper ya lu harus selesai di situ. Dan itu di situ. Itu si New X ini yang Anjing. bikin. Terus salah satu brand tuner yang paling dipercaya dan Iya. ya harga Iya. itu mereka yang bikin. Terus ada pedal-pedal kayak pedal-pedal brand toko musik di Eropa itu Oke. berapa aku lihat di mereka juga gitu. Oke. Sensor banyak nih Ya, anjing banyak. rasain. Pertanyaannya itu mereka yang buat dari awal atau di pertengahan jalan setelah ada ini? Enggak, dari angin, dari thin air mereka yang bikin. Jadi yang aku lihat itu dari nggak ada apa-apa sampai akhirnya terbentuk jadi PCB, masuk ke hard case, masuk ke case pedalsnya, masuk ke apanya, masuk dusnya, masuk dus packing gede, masuk kontainer. Jadi Anjing. brand-brand besar itu ya mereka udah terima barang jadi, udah kayak maklun jadinya betul. Ah, gila. Oke. Ini sensor Termasuk nih. si pelabelan juga udah di sana. Udah di sana nggak? Anjing, nggak- tahu nggak- jadi, anjing. Iya tahu jadi. Wah, geblek. Banyak banget yang nggak nyangka lah.
Nggak nyangka. Gila. Dan Tapi itu worldwide kan itu? Iya sebenarnya. Wah gila. Dan mereka tidak merahasiakan itu, open aja gitu. Enggak rahasia itu. Oh rahasia. Oke. Itu rahasia. Jadi kudu disensor kok. Itu harus Kok sensor. silakan sensor kok. Ini berat ini, Iya, ngeri iya. ini, politiknya masuk Iya. ini. Agak serem ini. Aduh. Wah itu mind blow sih. Oh gila banget itu gila banget. Enggak, soalnya itu kan segede itu dulu ya. Dan kenapa sih kenapa aku ya pokoknya kenapa New X Indonesia itu kenapa New X itu berani mengadakan factory visit? Yes. Karena ternyata banyak brand pedal-pedal Cina itu yang nggak punya pabrik. Oke. Makanya mereka tuh ayolah factory visit dibayarin apa emang karena itu tuh bentuk iklan mereka juga untuk nge-show kalau ya brand kami mah beneran gitu. Iya, brand iya, real iya, gitu, iya, bukan iya, brand iya. yang antah berantah. Iya. Ternyata yang aku tahu tuh itu. Wow, nggak kebayang ya segede apa tuh factory-nya ya. Anjing gede banget. Gede banget. Gila. Gede banget. Gila. Ada 6 gedung gitu. Iya banyak banget. Satu gedungnya 8-10 lantai gitu. Beuh. Oh. Kompleks bener, kompleks Iya. perkantoran dia doang. Iya. Dan dia pabriknya tuh di distrik high tech. Oke, iya. Iya. Pernah dengar tuh ada distrik-distriknya Iya. mereka. Wow. ngeri ya. Ini ngagetin loh. Keren masih. Kaget aku juga. Ini ngagetin. Maksudnya kita denger New Accent anjing just another Chinese Yes. brand aja kan. Yes. Ternyata di dalamnya anjing enggak gitu ya. just another ternyata. Segede itu mereka. Aku pun sampai factory visit pertama, aku masih merasa anjing nih brand ini ya banyak duit kali ya ngajakin aku sana. Ternyata bukan. Ternyata memang mereka ingin nge-show, mereka ingin Iya. menunjukkan we're not just another Chinese brand. Nih. Oh, Gila. Ya ada maksud di situnya juga Iya. ya betul sih. Nice. Itu penting tuh. Yang bisa aku tangkap dari pelajaran perjalanan aku sama New X ya. Kalau kamu punya sesuatu kamu pamerin, nggak bisa kamu Betul. diem aja, iya. Ah benar juga sih. Iya, kamu harus berani show itu. Iya, Itu. Soalnya kan kita nggak. Benar. Kalau aku nggak kesana, nggak akan tahu kan Betul, New nggak akan. X sebesar itu ternyata. Betul. Tapi di sananya sendiri pasarnya gimana? Di sananya sangat strong, makanya mereka tuh bikin semua produk mereka itu ada 2 versi. Versi Chinese sama versi global. Oh, versi global. Iya, Oke. karena strong banget di sana harganya kan jadi mungkin beda kali ya. Mungkin harganya beda dan mereka menjaga biar produk yang Chinese ini nggak ada yang keluar. Oke. Oh ya. Jadi produk global, produk Chinese. Gede banget. Gila. 10 hari ya, lumayan ya. 10 hari. Nah terus ya ngomongin produk, factory tour, sama di akhir-akhir, ini mereka minta biasanya suka tolong share idea mau bikin apa. Oke. Tapi cara mereka minta keren buat aku. Oke, contoh. Yang nih ya, aku kan ngasih input ya. Bikin dong yang kayak fraktal, yang rak gitu ya. Iya. Jadi citranya tuh kayak fraktal kan fraktal XFX 3 gitu ya. Di bawahnya tuh ada tuh fraktal seri 3 lain kayak ada si FM3 lah, Iya. terus ada si FM9 lah, ada si apa lagi. Nah, itu kan semuanya sekeluarga lah gitu. Ngomongin simulationnya tuh semuanya mirip, semuanya sama lah gitu. Nah, aku bilang bikin dong yang kayak gitu. Nah, mereka bener-bener menanggapi dengan serius. Menanggapi dengan seriusnya tuh oke. Mereka langsung keluarin bolpen, langsung keluarin kertas. Oke, itu harganya berapa? Dia langsung fraktal tuh harga segini. Turunnya tuh berapa segini. Oke, kalau kita bikin harga berapa? Kita bikin di harga sekian. Oke, brand di ada siapa di range harga segini. Oke. Anjing, jadi gara-gara sebuah celutukan bikin dong kayak fraktal itu bisa jadi Diskusi- obrolan 3 iya, hari. Diskusi Iya. panjang jadinya Iya. ya. Bisa jadi riset analisis semua. Iya, dan semuanya kayak gitu. Anjing. Di sana tuh akhirnya buat aku harus sangat hati-hati ketika ngelempar sebuah ide. Iya, Karena mereka iya. akan minta tanggung Menanggapi jawab. Iya, dengan mereka serius. akan menanggapi dengan serius. Ayo kelarin apa idenya. Wow. Enggak, tapi untuk scale dia sebesar itu ya, masih mau riset dengan dari orang-orang yang sebenarnya ya, sorry to say, tamu yang dia undang itu kan tidak melulu harus yang punya nama sangat besar sekali, tapi dia treat dengan bahwa masukan apapun, Iya. ya, buat dia itu sangat berharga, berarti kan luar biasa ya, gila banget. Waktu Ave ke sana sama Wina tadi. Sama Wina satu kali, sama Sandi 2 atau aku lupa ya berapa kali ya. Ada lagi yang lain dari Indonya.
Oke itu. Atau ada dari negara lain juga? Dari negara lain ada beberapa ketemu. Ada waktu itu yang kedua tuh yang 10 hari tuh aku ketemu sama New X Malaysia, ketemu sama New X orang kulit hitam lah, aku lupa nama negaranya apa. Dan kebanyakan orang bule, orang luar negeri itu termasuk orang yang kulit hitam yang aku bilang tadi, mereka bisa bahasa Cina. Anjing. Itu anjing buat aku. Mereka ngomong sama orang sana ngomongnya bahasa Cina. Terbata-bata tapi bahasa Cina. Mandarin. Iya, bahasa Mandarin. Iya. Gila banget. Kamu ngeliat bule Cina, bule hitam tahu kan maksudnya? Iya, terus dia ngomong Mandarin, Fe. Iya, mukanya Aduh. mukanya muka bule hitam aja tapi ngomongnya Bule hitam. Pernah sih lihat tapi enggak, aku pernah lihat tapi di Brazzers. Oh, goblok. Goblok. solid terus. Iya. Nah, itu ya salah satu yang menarik sih. Memang jadi panjang berawalnya memang dari masalah komunikasi aksen. Tapi lama-lama jadi terbiasa ya, sering ngobrol ya. Nggak punya pilihan anjing, kalau gimana nggak ngobrol nanti. Iya. Iya, karena dari sisi mereka udah berusaha menggunakan bahasa Inggris. Iya. Kita juga pakai bahasa Inggris ya, cuman masalahnya aksen aja. Iya, tapi emang susah sih. Cina kan susah banget dia mereka untuk belajar, beda dengan lidah kita kan. Jadi wajar lah. Pronunciation sama nada tuh biasanya yang Jadi aneh didengarnya kan. Sama Korea juga gitu kan. Dengarnya kok Mereka nyebut AV itu susah. Jadi Kenapa? apa? Susah. Jadi Susah. Mereka Jadi nyebut aku nyebut Avi. Avi. Ya udah kita sebut Avi. Keren. Avi ya sekarang. Akademi Fantasi. Anjir. Oke, next V lanjut. Sekarang band yang lagi jalan Strangers sudah pasti. Strangers. After Coma gimana nasibnya? After Coma ada tanggal aku lupa ya tanggal 20-an pokoknya bulan puasa kami udah ngeblok 3 hari mau coba writing lagi. Oke. Aku nggak bisa menjanjikan apa-apa, tolong jangan expect apa-apa juga. Kami baru mau coba lagi karena After Coma aku rasa energinya udah lagi nggak ada kali ya. Energi kami as a band tuh lagi nggak ada. Mungkin keresahan yang dulu kami rasakan udah hilang. Mungkin udah tuntas gitu. Karena timbul dari rasa-rasa betul. Udah nggak resah gitu. Jadi mungkin anjing kita mau nulis apa gitu ya. Berarti itu 180 derajat dibanding sama Strangers yang lagi meledak-ledak sekarang ya. Kalau Strangers mah kan kita marah tiap hari ya. Nah, itu. Ada statement yang dipegang lah dari si Ave pernah ngomong kalau nggak salah. Kalau Strangers apapun itu, kalau tentang marah gas. Iya, salah satu ini di proses kreatif ya. Ya. Cara kami nge-channel sebuah rasa ke sebuah parts itu akhirnya kita memilih mana yang lebih marah. Misalkan mana yang gitu lebih marah ya? mudah kan? Iya pasti. Akhirnya ketika kita bikin intro ya, biasanya intronya seperti ini nih. Oke, udah kebayang intronya begini. Masuk verse-nya gimana ya? Oke. Nah, kita cari nih, kita cari beberapa parts, kita cari bikin sekian part, akhirnya kita pilih mana yang lebih marah. Ketika itu lebih marah, nah itu yang kita pakai. Gitu ya? Iya, lanjutnya begitu lagi. Ada part lain, kita bikin mana yang lebih marah, ya itu kita masukin yang semakin marah, semakin masuk ke final. Dan fun demonya fact-nya barusan sebelum kita mulai shoot sempat ngobrol sedikit sama Ave. Awalnya nggak expect juga Ave akan sebesar ini Strangers loh. Sama sekali beyond expectation Ave. Iya, kalau itu ya. Karena apa, Ave? Karena Kenapa? masing-masing punya band juga kan dari awal dibuat kan. Ya masing-masing punya band. Ini kayak side project sebenarnya ya di awal tuh. Sebenarnya di awal banget ini tuh bukan jadi side. Pikiran aku sama Putra tuh bukan jadi side project, tapi emang jadi just another project aja. Oke. Kan kalau side project tuh dipelihara ya. Betul. Kesampingkan. Iya, kalau side project tuh maksudnya side project tuh masih dapat energi untuk memelihara gitu. Betul. Masih di-maintain. Sedangkan pikiran kami waktu itu emang kita bikin musik yang mantep banget nih, yang emang kita suka banget, yang sangat marah gitu, mewakili sebuah emosi. Kita nggak usah manggung lah, udah kita jualan merch aja. Dan memang di situ ide utamanya tuh gitu. Gila. Jadi kalau misalkan tiba-tiba hari ini thank God ya, puji Tuhan alhamdulillahnya merch-nya running, banyak yang suka, terima kasih banyak. Itu goals lah buat kami tuh
oh ternyata banyak yang suka dengan merch-nya, banyak yang connect berarti dengan emosinya. Oke. Ya itu buat aku goals. Tapi ternyata banyak yang pengen manggung. Nah itu yang nggak expect. Oke. Anjing ternyata banyak yang pengen Strangers manggung gitu. Tapi ada yang beberapa yang aku bener-bener dari awal tuh agak-agak mau tahu banget itu dengan sound begitu, dengan kerumitan begitu, itu emang dari awal dibuat memang akan dipersiapkan untuk materi manggung atau enggak? Karena seribet itu loh, Ve. Betul. Betul. Gila loh itu. Sakit. Sampai hari ini, setiap kami bikin lagu Strangers baru, kami selalu membuat lagu Strangers yang nggak pernah bisa kami mainkan. Oke. Jadi ketika kami bikin lagu Strangers baru tuh, anjing nih gimana mainnya susah banget. Iya, oke. Susah banget gitu maininnya gimana yang nggak kebayang. Ya udah kita bikin aja dulu. Kita bikin dulu. Jadiin we heula. Iya, kita bikin dulu, kita pastiin transisinya enak, bridge ya, flow-nya enak. Ketika itu udah jadi, rilis, ternyata keulik kok. Oh gitu. Iya, ternyata keulik karena anjing banyak yang lebih susah lagu itu Malah jadi motivasi buat latihan ya. Ya buat ngulik gitu, buat juga. ngejar ke situ. Iya. Sampai hari ini dari single pertama, kami semua bikin sesuatu yang hari itu kami nggak bisa mainin. Oke. Kami maininnya benar-benar sepotong-sepotong. Oh gitu. Nah, part first doang gitu ya. Part first doang satu-satu. Ketika disambungin ke section lain, anjing susah banget. Oh, nyambunginnya. Iya, nyambunginnya tuh susah sekali. Iya. Kan pindah temponya. Iya, banyak, itu dia dropnya segala macam, pindahnya tanpa ada bridging tiba-tiba dak. Iya. Patah. Iya. Nah loh, itu yang pertama kali dengerin Gembala itu, ini gimana nih nanti nih? Mampus nih. Dan kalau misalnya udah banyak tempo gitu emang drummer krusial banget. Krusial. Emang jagoan sih. Putra. Shout out buat Putra. Aduh, jagoan sih. Sakit sih. Enggak masuk. Putra salah satu drummer terenak yang pernah aku pernah aku mainin. Pernah main bersamaku. Bukan berarti semua nggak enak yang lain ya. Bukan, tapi ya boleh lah ada ranknya kan. Yang pernah main sama aku ya. Aku rasa Putra paling enak sih hari ini. Iya. Sakit sih. Gila. Nah, kalau tadi bilang Strangers all about anger gitu ya. Ada nggak yang sedih? Lagu yang sedih atau yang sifatnya tidak marah? Atau semua benar-benar semuanya tuh berangkat dari tidak marah. Ceritanya ya. Let's say Berhala itu nyeritain cewek, nyeritain kekecewaan. Kalau nggak jadi marah nih ya, kalau kita anggap Stranger tuh marahnya hilang gitu ya. Berhala itu menceritakan kekesalan ya, kayak penyesalan dan kesal. Iya. Kenapa kami begitu memberhalakan seorang wanita? oke. Itu Berhala. Tapi kan ya karena Stranger kami memutuskan untuk marah, kita buat jadi marah gitu. Oke. Terus, yang nulis siapa, Ve? Bareng-bareng. Okay. Nulis lirik kan? Iya. Nulis lirik bareng-bareng. Terus Surai Seraya itu nyeritain waktu itu perceraian. Kalau marahnya diambil, itu lagu soal perceraian ketika cerai gitu. Terus ya kami add marahnya gitu. Iya. Pakai jadi Surai Seraya gitu. Terus lagu apa lagi ya? BMTH itu karena bete dibandingin apa-apa gitu, dibandingin ya kami add marahnya jadinya BMTH gitu. Oke. Sekalian aja BMTH deh tuh. Kan gara-gara waktu itu tuh idenya adalah kami lagi running nih si Strangers nih, saat itu kami rasa nih lagi get the moment ya, kita udah lumayan dapat momennya, mari kita surfing di momen ini dengan enak gini. Ide itu seperti itu, tiba-tiba Bring Me The Horizon keluar lagu Strangers kan. Dan itu kan dengan ketika mereka keluar kan jadinya obrolan, aku ingat banget obrolan di TikTok tuh nge-connect-in Strangers dengan BMTH gitu, dan itu aneh gitu. Betul. Nggak ada gitu tuh, nggak ada BMTH Iya, gimana ceritanya sih gitu. Iya, nah akhirnya gara-gara itu ya udah kami bikin aja lagu judulnya BMTH juga gitu. Oh gitu. Iya. Jadi biar impas kan BMTH 1 Stranger 1 nih gitu jadinya. Iya. Enggak, tadinya sampai nyari loh, aku tuh nyari ini BMTH singkatan kah atau apa? Iya, gitu akhirnya kami buat singkatan ya. Oh iya benar. Tapi berdasarkan itu. Itu ya. Oke. Iya. Dan itu kan beda berapa waktu lah dari BMTH Strangers ya. Strangers BMTH tuh ya setelah BMTH Strangers.
Oh iya. Nah, Fek, kalau misalnya ngegodok sesuatu atau ya produksi lah, anggap ya, lagi produksi musik, itu sistemnya gimana? Kalau dulu waktu Son of Monkey kan kayaknya dari AV dulu nge-guide gitar. Anjing, Son of Monkey satu-satunya project yang aku kangenin. karena itu yang bernyanyi kali. Iya, karena project itu tuh nggak beres buat aku. Iya, belum Nggak- tuntas. nggak tuntas. Belum Iya. tuntas. Jadi- Ya. Apa? Biasanya kan AV dulu misalnya nge-guide nih. Iya. Nge-guide baru ke Lam-lam. ke Ke kamu atau ke dulu. lam-lam, Aku ya. dulu bikin guide drumnya. Terus ke lam-lam baru nyari nada, nyari lirik dan lain-lain. Balik lagi. Baru balik lagi Iya. ke AV gitu aja Iya. kan. Nah, Strangers gitu nggak? Kurang lebih kayak gitu sama. Oke. Kurang lebih akhirnya ide sebuah lagu tuh selalu berangkat dari salah satu members, entah itu aku, entah itu Chelsea, entah itu Putra, pokoknya siapapun. Kami rekam. Untungnya kami semua punya basic soal DAW itu kami mengerti lah. Jadi kami bisa rekaman sendiri gitu semuanya. Kami bikin sebuah demo. Demonya pokoknya dibuat sedemikian rupa sampai presentable lah. Jadi nggak cuma satu part doang. Iya, gitu. iya, iya, Dan iya. Jadi ada beberapa part, ada intronya, ada verse-nya, Oke. masuk kemana gitu. Ketika kami rasa udah presentable dan kami udah cukup di kasus aku rasa aku udah cukup stuck gitu ya. Aku udah ini lagu ini aku udah nggak bisa kasih ide lagi. Baru aku lempar ke grup. Baru aku present ke mereka. Ini lagu ini judulnya Tolak Angin. Ini projectnya gitu. Silakan ditangkap. Tapi tetap akan kumpul lagi duduk workshop bareng atau bagaimana? Ada waktunya. Ada Oke. waktunya ketika putaran demo ini selesai. Iya. Oke. Nah, itu biasanya setelah ya putaran ke-4 ke-5 kali lah. Ditargetin nggak sih, Fe, kalau gitu? Nggak ada. Oh, nggak ada ya? Kami nggak. Oke. Kami nggak Tapi target. kan dengan setiap personil punya kesibukan dan schedule masing-masing kan, dengan iya. ada yang bandnya, dengan usahanya dan lain-lain gitu. Susah nggak nyari schedule-nya? Lumayan susah. Jadi jauh juga. Jauh Susah. lagi. Susah tapi bisa. Bisa ya? Susah tapi bisa. Kan masalahnya tuh kan banyak band yang nggak jalan dan termasuk banyak teman-teman musisi yang curhat Ya, ke aku tuh tuh. gara-gara siapanya tuh sibuk gitu ya. Enggak. Susah tapi bisa kok gitu. Oke, tuh dengerin ya. Jadi semua ya. kalau susah tapi nggak bisa tuh bukan nggak bisa tapi nggak dicari aja itu mau waktunya. Ada yang tinggal satu kecamatan tapi nggak produksi-produksi, Iya. nggak bikin-bikin ngaco tuh. Ini jauh banget nih, ini jauh banget. Band aku latihan ya, Strangers kalau latihan, aku nyetir 3 fucking jam Dang. buat latihan. Balik lagi 3 jam lagi. Balik lagi 3 jam lagi. 6 jam habis. Iya. Yang tinggal naik motor 15 menit aja masih susah. Ah. Men. Gila. Ya. Kembali ke niat. Ya, artinya ya dengan kemudahan si digitalisasi sekarang gitu ya. Ya sangat memudahkan ya proses itu ya dengan dia domisili yang berjauhan dan waktu segala macam. Iya. Jadi begitu udah confirm, udah fix secara komposisinya baru ngumpul. Baru kita ngumpul. Ketika ngumpul tuh kita nge-finalize jadinya. Kayak biasanya tuh yang keluar tuh kayak part ini kayak temponya coba kita naikin 5 poin atau 10 poin atau kurang turun atau kurang pelan, biasanya kayak gitu-gitunya. Oke, Urun mau ada satu pertanyaan. Strangers tuh kebanyakan lagunya mixing mastering di luar. Ya. Aduh, itu pertanyaan bagus tuh. Nah, Ya. Itu bagus. apa yang menyebabkan Bagus tuh. harus mixing di luar? Apa yang membedakan? Bukannya kualitas kita juga sudah mencukupi? Atau menurut Ave ada pandangan lain? Aku sih selalu aimnya tinggi lah. Nge-aim tuh apa? Ngeceng. Iya, aku selalu ngecengnya tuh setinggi mungkin lah gitu. Dan ya buat aku sih engineer luar itu apa ya? Mereka punya cara pendekatan mixing yang berbeda lah. Oke. Ketika didengarkan hasil tuh di telingaku, aku selalu lebih suka yang engineer luar gitu. Puas. Tidak dong. Kalau ngomongin puas, aku rasa jauh dari kata puas ya. Tapi translate lah rasanya tuh tersampaikan gitu. Dan ya salah satunya juga emang karena budgetnya ada juga ya. Karena budgetnya ada dan udah disiapkan. Jadi ya udah kita ambil keputusan yang terbaiknya aja. Dari sekian banyak opsi kan resourcesnya ada nih gitu ya. Yaudah kita ambil yang terbaiknya aja, cobain gitu. Okay. Padahal ya semua personil seperti yang tadi udah Ave bilang, semua udah biasa dengan DAW.
Semua sudah biasa bisa rekaman sendiri. Betul. Kalau Dan- ngomongin mixing mastering semua bisa. Semua bisa. Ya. Ave udah jelas sudah biasa mixing masteringin orang. Tapi tidak untuk band sendiri, Ave. Tidak, mixing lagu sendiri adalah sebuah kutukan buat aku. Deh. Mendingan mixingin lagu klien anjing. Kan nggak beres-beres, nggak puas-puas. Iya. Oh iya, Dan bener. gatel pengen rubah malah jadi tenggelam. Ya. Oh gitu. Ya, jadi buat aku band sendiri ketika aku ngeband tuh aku memposisikan diriku sebagai pemain band aja, nggak usah. Oh gitu. Iya, nggak usah lebih dari itulah gitu. Oke. Oke. Ngomongin budget nggak apa-apa. Nah, coba. Terakhir mixing di luar itu satu lagu mixing mastering berapa, Ve? Aku ceritain dari sini. Hah. Si engineer ini namanya tuh Cody ya, Cody Wayne Stewart. Cody Wayne Stewart. Cody Wayne Stewart. Dia Dari? tuh orang Nashville, US. Nashville. Dia itu yang mixing berhala. Oke. Hari itu tuh berhala 750 US dollar. Oke. 750. 750 US dollar sekitar berapa? Belasan lah ya. Ya. Mm-mm. Ya, itu satu lagu. Lalu kami keluarin beberapa single lagi kan. Kayak Gembala waktu Gembala. itu sama orang Australia, Lance. Dia mixing Alpha Wolf dan lain-lain. Lance Prince namanya. Dia juga 750 Australian tapi. Australian. Lebih murah lah. Ya. 7 atau 8 juta. Iya. Tapi ternyata kami rasa lebih cocok sama si Cody nih gitu. Jadi kami balik lagi di selanjutnya kayak di BMTH, Surai Seraya, Iya. Get This itu Cody semua. Oke. Hari itu juga 750 juga tuh lagu. Oke. EP yang kemarin ya. Ini si Cody bangsat nih tiba-tiba 1.500 lagu dia. Anjing 100%. 100% naiknya. Apa? Dia ngasih tahu alasan kenapa naik. Apa dia? Karena banyak hal yang berubah dia bilang. Dia Oke. bilang dia ya memang aku lihat studio dia upgrade, dia Oke. speakersnya ganti, dia udah kerja dengan Falling in Reverse dengan Oh, anjing dengan band-band Ya, ya. ring satu lah top Ya, top ya, class oke, lah, oke. kelas S lah gitu ya. Iya. Jadi naik harganya gitu. Oke. Harga open dia adalah kan EP kami 6 track ya. Iya. Harga open dia tuh 1.500 lah se-track. Anjing kalau nggak ditawar berapa coba itu anjing? Tapi ditawarkan. Kami tawar lagi gila. Ya gila lu. Gila apa kami tawar. Oke. Tapi aku lupa dealnya tuh berapa. Tapi kami tawar akhirnya. Tembus 1.000 berarti. Hah? Tembus 1.000 nggak? Tembus 1.000 apa? Tetap tembus 1.000 Tetap di nggak? atas 1.000 Per US lagu. nggak? Nah. Kayaknya di bawah deh. Di bawah Kayaknya ya? di bawah. Akhirnya jatuhnya di bawah 1.000. Ya, jadi kalau nggak salah ya. Aduh aku lupa. Ya, 800 atau 900 jadi ya jatuhnya Nah. se-track. Ya. nego ya genep ya gitu. Iya. Waktu itu akhirnya cara aku negonya kita kan udah kerja bareng berkali-kali. Ini juga aku mixing 6 track. Iya. Dan aku yang lempar, yang lempar angkanya. Oke. Boleh nggak untuk 6 track ini tuh kami di segini gitu. Oh, Total lah. harga Iya. borongan. Harga borongan, bener. Langsung ngerjain villa kan tahu. berarti Asli, kan. kuli kita. Iya. Hafal banget. Mas Mandor kuat tenang. Nah, aku yang lempar angkanya. Segini mau nggak? Dia mau. Oke, good. Oke. Gas. Ya, Berapa jadi- lama tuh? Berapa lama? Durasinya. Waktu itu durasi pengerjaan itu dia bisa sampai 2 bulan, tapi sama aku di push cuma 3 minggu kalau nggak salah. Soalnya dia nanya ketika udah versi revisi kedua itu ya dia udah nanya ini harus dirilis kapan. Oke. Terus aku bilang menurutmu kita bisa dapat terbaik tuh di versi keberapa? Iya. Dia bilang aku bisa kerjain ini sampai tahun depan kata dia. Kalau mau nungguin itu aku bisa kerjain sampai tahun depan. Nah, itu juga mau katanya ini, Ve. Ya, secara budaya kan udah pasti beda ya. Secara Sangat kerja, beda, ya. profesionalismenya juga beda. Nah, dengan harga segitu, dari mereka tuh TNC-nya tuh apa aja? Misalnya, oke, 6 lagu, gue bisa kerjain ini dalam waktu berapa hari gitu. Atau gimana mood gue aja, kayak di sini banyak kayak gitu ya. Iya. Kalau belum mood atau apa gitu. Nah, itu apa ya? Detail nggak mereka ngasih TNC-nya gitu? Enggak sih, mereka nggak ada yang TNC seperti strict kayak perusahaan gitu ya. Ada list nggak ada gitu, tapi mereka biasanya TNC yang terakhir tuh si Cody cuman mereka minta drumnya kalau bisa udah diedit. Oh, Terus udah di quantize ya. Terus mereka minta gitarsnya tuh mereka harus ada clean DI track-nya dan mereka hanya mau ngerjain clean DI track. Mereka nggak mau ngerjain gitar yang udah ada amplinya. Iya. Nah, mereka nggak mau tuh biasanya. Bassnya juga sama begitu.
Terus Jadi kebayangin strangers dengerin clean Nggak, anjing. bayangin. ya ini jelek Celeng anjing. cingcreng Iya, cingcreng. Cingkreng gitu itu gimana gitu ya dengan hura-hura wah dengan marah-marahnya di sini kan wah Pakai plugin. Ketika rekaman pakai plugin dulu. iya. Terus vocals mereka minta nggak roomy apa namanya? Nggak ada iya, room. Iya nggak ya jadi cukup dead lah cukup dry. Iya, dry banget. Cukup kering gitu mereka minta. Terus kalau TNC soal pengerjaan sih mereka nanya sih ini mau dirilis tanggal berapa, biasanya gitu doang. Dirilis tanggal 20 ya berarti kan kita mundurin 7 hari aja ya buat naik gitu ke DSP biasanya gitu. Nah, artinya memang dari dia juga ada syaratnya ya. Track vokal harus gini, track drum harus gini, ada gitu. Iya, Kita tinggal ngikutin. Iya, karena itu kan mempermudah mereka kan. Iya. Sama ya aku juga ketika ada klien mixing ke aku juga harus ada clean di track kalau Nyampe, iya kalau nggak ada ya udah kita bikin aja clean di track, kita rekaman dulu. Tapi dengan kualitas yang direkam di sini terus dikirim ke sana, kualitasnya mereka nggak komen. Mereka nggak ada komplain. Mereka tidak ada komplain. Mereka komplainan terakhir tuh cuman gitar aku waktu itu harusnya dipakein selotip lah di ujung senar yang nggak kepake itu. Oh iya. Ada ya abis nut tuh katanya itu dilakban aja biar mute banget gitu. Oh masih ada ya? Masih ada ternyata. Karena itu kan karena high gain kan. Oh, iya, ternyata itu buat dia mengganggu. Terus Evertune aku belakangnya juga katanya pairnya ya kalau bisa dimatiin di-mute aja. Sedetail itu ya. Iya, karena kerasa memang benar ketika dia dengerin nih, coba dengerin aja kerasa kan. Oh iya juga ya. Oh harus mati itu ya? Iya, mereka pengennya clean itu gitu. Nah, sekarang kembali lagi masih si Strangers pastinya. Oke. Next, apalagi Fe? Lagi writing session. Anjing, gak ada Strangers lagi writing lagi. Habisnya. Rencananya tahun ini. Goks. Rencananya tahun ini ya rilis entah EP entah album ya. Iya. Tahun ini? Tahun ini ya. Gila. Tahun ini dong. Terus itu kemarin yang video klip sama Danis juga oke itu. Anjing. Parah. Oke tuh. Anjing gitu. Itu anjing dan bayarnya juga anjing. Iya. Tapi oke lah, lihatlah sekarang schedule Strangers, anjir. Thank God. Alhamdulillah. Keliling terus, ngeri banget. Dan lebih gilanya lagi, ini sesuatu yang tidak di-expect sama Ave sama Putra awalnya. Iya, kami nggak expect ada yang mau Kan manggung aja. ngaco ya, ngaco banget. Dan Ave bikin Strangers tuh, Ave lagi jalan sama Son of Monkey lagi tuh, lagi Oh bikin. gitu? Iya, lagi bikin. Iya, lagi bikin ya paralel waktunya bersamaan. Oh, Jadi gitu. di Suka Senang tuh Iya. ya gantian, habis Son of Monkey nanti Putra datang biasanya buat brainstorm dan lain-lain. I see. Iya. Oh gitu. Tuh. Jadi emang santai ya. Awalnya Santai ya. santai, maksudnya nggak goalsnya begini-gini amat. Lebih dikejar waktu Son of Monkey. Oh Iya. Son of Monkey tuh anjing kita abis-abisan ngeset date-nya. Kita Iya. ngeset promonya. Untungnya berhasil ya. Iya. Untungnya bagus gitu. Tapi by the way kan, Sor Monkey kan aku ngikutin banget ya. Kita nge-bridging ke Son of Monkey sedikit deh. Ntar dulu guys, Melodicators yang belum tahu Son of Monkey ya, cari di Spotify masih ada harusnya. Masih ada. Aku tuh pernah punya band sama Bob sama Lam bertiga. Namanya Son of Monkey. Dan itu menurut aku juga itu yang paling oke sih sebenarnya. Aku rasa itu project yang belum beres ya. Ya. Iya. Tapi aku tahu tuh semua lagu. Karena itu ada yang remake, ada materinya Bob sebelumnya. Walaupun ada satu lagu yang memang sengaja dibuat Ave, nggak tahu tujuannya buat apa awalnya gitu kan, yang ada sayangnya gitu kan. Oh iya. Itu lagu bercandaan ya, Lagu Bang? bercandaan yang iya. tahu ada kan begitu kan. Iya. Tapi pada dasarnya aku tahu semua, cuman yang bikin tiba-tiba, deng ini beda. Gitar, Oh iya, fix, jelas. selesai. Gitar maksudnya. Oh isian gitar. Isiannya dong. Iya. Isian dan Ada sound. satu interlude-nya Ave yang ini nyambung nggak ya? Anjing tapi masuk. Tapi kok begini? Lagu itu ya. Batas kayaknya. Batas, Batas. iya. Kenapa begitu? Ya batas. Ini yang Gitu. itu kenapa ke situ? Tapi oh iya ya. Oh bener ya. Iya. Oh begitu ya. Anjir, nggak kepikiran. Agak aneh memang aku. Aneh. Aku ngisi. Aneh banget itu aneh banget. Harus dengerin tuh. Son of Iya. Monkey. Masih ada. Dan fun fact-nya adalah aku sama Lam ngasih isi gitar begitu Ave udah ngisi no comment. Oh ya? udah aja. Udah. Ya, jadi yang kalau ada perubahan ya dia sendiri. Ini Iya. ganti ini gitu. Oke, kalau gitu schedule-nya kita hadirkan Lam.
Oh, enggak ya, enggak ada ya, enggak mungkin. ada. Enggak mungkin, jauh Wah, sekali, mungkin. jauh. Tapi mungkin V kemarin juga Ave ditelepon sempat, aduh harusnya ada Lam-Lam. Oke, Benar, itu setuju. ntar dipikirin lah suatu saat mungkin waktunya pas. Ave pas lagi ke Bandung, Iya. Lam-Lam bisa harus ketemu sih. Harus ketemu, Harus ketemu. harus duduk Harus bareng. ngobrol. Kemana nih? Anjir. Ngeri. Son of Monkey bener tuh project yang belum selesai. Ngeri. Dan itu waktu itu aku tahu banget ya. Mungkin waktunya gak lama lagi Ave harus berangkat lagi. Aman. Tapi aku tahu banget waktu itu sebenarnya Ave waktu itu ngobrol sama Bob, itu aku ada. Waktu itu pas band lagi manggung di situ. Keranggan. Di Keranggan. Tiba-tiba Ave bilang, "Abob bentar mau ngobrol." Aku ada di situ kan, Ve. Aku kayak gitu gini. Mau ngobrol apa nih? Ayo Abob bikin. Ayo banget, Ve. Iya. Di situ ada bokapnya Ave juga. Iya, Apa nih? iya. Apa nih? Iya. Nah, ingat banget ada Kang Sandi juga waktu itu. Iya, aku lagi sama Pas Ben Lagi sama Pas Ben waktu itu. Di Keranggan. Di Keranggan. Dekat rumah, iya benar. Iya, ada Endang Sukamti juga waktu itu tuh kalau nggak salah. Iya, berapa tahun V sama pas band lama Ave? 4 tahunan lah. kalau 4 nggak salah. tahun. Lumayan lama. Iya, dengan masih gondrong dengan rambut halusnya itu. Iya. Yang bentar-bentar Rambut cewek anjing, rambut cewek. dia benerin lagi, tapi di after koma juga masih begitu kan. Iya, Udah enggak sekarang. udah enggak ya? Udah tipis rambutku males jadinya. Aduh, dulu ya ampun dengan gaya aja. Terus untuk band atau musik project selain After Coma yang mau dicoba untuk writing lagi, Strangers yang udah pasti lagi produktif, ada lagi Pe? Ada, tapi aku belum bisa share yang ini. Ada satu Waduh. lagi. Tunggu Ada ya, nih. kita tunggu. Ada. Sendiri? Enggak lah. Oh, ada. enggak. Kapan mau di-spill? Harusnya tahun ini rilis sih. Harusnya tahun ini rilis. Anjay, rahasia Tapi Rahasia. tunggu. Ini ada goals lebih besar dari Strangers awalnya Enggak apa? ada. Enggak ada juga. Ini asli kita coba bikin something yang baru buat kita semua. Di member band itu tuh ini buat kita semua baru nih. Kita nggak ada yang bisa mainin genre ini nih. Ayo kita cobain gitu. Oke. Ada hintnya nih ya. Berarti genre baru guys. Iya. Genre baru Nah, nih. kalau ngomongin genre baru, Ave memang kalau idenya untuk genre yang lain tuh dia banyak yang belum terrealisasi ya. Entah Ave kalau masih ingat atau enggak. Dulu sempat ngajakin, ayo kita bikin kayak MGK. Machine Gun Kelly ya. Dulu kita berdua. Itu juga sempat ideas waktu Son of Monkey sempat udahan kan. Iya, Udah downhill lah. Udah turun terus MGK keluar. Salah satu yang terbesit di kepala aku, anjing ini Son of Monkey kalau balik Iya. musiknya kayak MGK ini oke aku rasa. Iya. gitu. Iya, itu belum terlaksana. Makanya dia idenya tuh ada terus, fresh. Oh, iya. Machine Gun Kelly. Aduh. Mesin Gun Kelly. Keren. Nah, iya, berarti ini genre baru di luar zona nyaman ya. Iya, karena nyebrang. bentukan riffnya tuh masih genre kenceng lah, nggak tiba-tiba jadi genre yang sangat di luar. Tapi tidak semarah-marah Stranger pasti. Enggak. Hanya Strangers yang boleh marah-marah sampai begininya ya. Aku rasa ya. Yes, Aku rasa begitu. Energi marahku kayak udah habis di sana gitu. terlalu. Karena nggak bisa dibandingin sama band kita, bisa aja gara-gara itu influence-nya begini. No. Ini extremely ngamuk. Marah gitu sih. Marah banget, semarah itu. Sip lah. Oke. Oke. Selain tadi proyek musik yang akan itu, terus kalau YouTube ini sekarang udah jadi kewajiban? Kewajiban tuh maksudnya gimana? Kewajiban anjing orang kudu upload ya ada kewajiban yang harus diselesaikan misalnya dari produk brand. Kayak gitu. Oh enggak ada. Oh, nggak ada. Jadi Jadi- untungnya semua brand yang kerja sama aku semuanya nggak ada yang nge-push ya, kayak bikin videonya harus tulis tanggal segini gitu, harus apa, nggak ada yang kayak gitu. Jadi chill banget. Jadi santai banget untungnya. Oke. Dan ya tapi kan siapa yang nggak excited ketika dikasih rig baru kan, Iya, gear pasti. baru gitu. Jadi Pasti. ya aku upload aja juga. Alright. Oke lah. Ya. Ave, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Ini rilis kapan? Secepatnya. Secepatnya. Ave mau Tanggal kapan? berapa? Aku masih punya Puasa. masih punya 9 video yang belum upload. Anjing masih lama tuh. Oh enggak. Kenapa? Ada timeline? Enggak ada. Enggak, ini postnya juga kan kemarin yang 9 itu kan masih durasinya cepet-cepet kan? Iya. Maksudnya Seminggu dua kali. Iya. Jadi cepet. Kenapa nggak sehari satu kali? Nah, banyak yang bilang gitu. Hah. Banyak yang bilang gitu. Itu works. Ya kenapa harus ditahan? Nah, betul. Kan pecah aja belon. Bener.
Oh iya. Bener sih. Iya. Yang produksinya Baru- kudu danan-danan. Baru kami mau Iya, baru duduk mau brainstorm yakin seminggu 2 kali. Tiba-tiba Ave begini. No, kenapa nggak tiap hari? Tiap hari lah. Kan itu mempercepat. Iya sih. Mempercepat video yang pecah yang mana? Oh, Mempercepat oke. growth ya. Iya, Oh. karena kan biasanya kan akan ada satu video yang stand out sendiri Iya, tuh. betul. Dan video stand out itu akan membawa ke yang lain kan. Oh, oke. Tapi kan itu harus kita buru dengan cepat. Iya. Iya. Kita nyari gitu, itu tuh nyari ya. Insight baru. Iya, insight baru. Aja kalau punya 9 mah aku upload tiap hari. Oke. Gila. Berarti let's say harusnya ini udah rilis pas puasa udah rilis ya. Udahlah. Teman-teman bisa visit Instagram aku. Kamu Nah. bisa aku lagi ada program 1 hari selama bulan puasa. Kamu bisa download file name pack di bulan puasa ini 1 hari. Kamu bisa visit tahun 3000 aku semuanya ada di sana. Tenang, 1 hari itu bukan satu hari satu files doang, tapi biasanya name pack-nya tuh ada 3 sampai 8 files. Nice. For free. For free. Iya, setiap hari selama bulan puasa ini aku Gokil. nge-share 1 name pack 1 hari gratis. Sampai lebaran. Oke, sebentar jadi penasaran. Oke. Ini bukan hanya gratisannya ya, Melody kita harus orang pengennya Hove, kenapa alasannya ngasih free apa untuk di bulan puasa ini $1 per hari? Sedekah. Anjing. Enggak, pasti ada tujuannya Nyari lah, pahala pasti ya. ada tujuannya. Value, aku ngasih value, Value ke ya. audience ya. Oke. Karena aku sendiri pun ketika nge-follow seseorang kalau aku nggak dapat value apa-apa rasanya betul. rasanya Iya. Betul. akan sangat cepat aku unfollow dia atau Betul. aku lupa dengan dia. Oh, I see. Oh, I see. Feedback lah ya. Feedback ini ngasih feedback. Mungkin ngasih feedback mungkin ya apapun bahasanya lah, tapi buat aku ngasih value ke audiens. Oke. Buat audiens silakan ini bisa kamu pakai gitu. Dan zaman sekarang udah hampir semua digital multi effect lah udah bisa load name kan. Benar, jadi. benar. Insight baru kita dapat. Iya, Sip let's lah. go. Yuk. Karena Ave harus berangkat lagi. Ave sudah siap-siap berangkat untuk manggung. Jadi Lumajang anjing. Ih, 12 jam. 12 jam. Aduh, siap-siap Oke. kalau begitu, Ave. Oke, Terima kasih. mudah-mudahan nanti ada waktunya kita ada next episode ya. Let's go. Kita Harus ngobrol dong. lagi. Mau bahas apa di episode 2? Nanti kalau ada lam-lam siapa tahu. Oh, iya. Iya Oke. kan? Apa aja. Full strangers-nya kalau bisa ketemu waktunya juga. Kenapa Anjing enggak? good luck. Iya. Kalau ada waktunya. Sip. Oke, Melody Gators, kita tutup episode kali ini. Ave, terima kasih dan sampai jumpa di Bye-bye. Melodika Podcast selanjutnya. Dadah. Thank you, Ave. Sama-sama.